da'il mar'a la tajzihi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Qila man arada ayyurgima anfu aduwihi falyukarrir hadha syi'r. Wa unshitum idza syi'ta an talqa aduwaka ragiban wa taqtuluhu ghamman wa tuhrikuhu hamman farum lil ula wasdad minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman. Qila alaika an tastaqila bi masalih nafsika la bi qahri aduwika fa idza aqamta masalih nafsika tadammana dhalika qahru aduwika. Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tafdahuka wa tudayyu awqatika wa alayka bitahammuli la siyama min as-sufaha. Qala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam ihtamilu min as-safihi wahidatan kay tarbahu ashran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama bersilaturahim dan juga mempelajari syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali sedikit kita membaca dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada ilmu atau di dalam ilmu-ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di fasal yang ke-9 ini, yang sudah insyaallah beberapa pertemuan lagi kita akan menyelesaikannya, di bab tentang yaitu asyafaqah wa nasihah, yaitu kita disuruh untuk penuh kasih sayang dan juga memberikan nasihat dengan penuh keikhlasan. Karena memang seorang ulama itu seperti yang sudah kita baca, karena keikhlasan dia mengajar murid-muridnya, akhirnya Allah berikan keberkahan kepada anak-anaknya. Tidak sedikit sudah kita jelaskan kemarin, karena keberkahan dari keikhlasan si ulama, si ustadz mengajar seseorang, akhirnya anak-anaknya banyak diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan berupa ilmu. Tidak sedikit ada ulama yang sudah kita ceritakan, mereka mengajari anak-anak atau murid-muridnya dengan sungguh-sungguh, padahal anaknya tidak bahkan sedikit memiliki waktu. Ternyata yang lebih jadi itu bukan muridnya tapi anaknya. Kenapa? Ini adalah karena keberkahan si guru, keikhlasan di dalam mengajar. Dan di sini masih berbicara tentang bagaimana keberkahan orang yang memberikan nasihat dengan penuh ikhlas akan diberikan keberkahan di dalam keluarganya. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'na bi fid-dharain amin. Wa kana yuhka anna sadral ajal burhanul a'immah. Ini adalah diceritakan tentang adanya orang yang alim, yaitu as-sadr al-ajal burhanul a'immah ja'ala waqta sabqi li abna'ihi as-sadr syahid. Jadi dikatakan di sini beliau menjadikan asab, yaitu sabq ini waktu yang bagus ya untuk belajar, yang sudah kita jelaskan kemarin. Dia menjadikan waktu belajar untuk anak-anaknya itu bukan di waktu yang bagus, tapi dia dikatakan di situ nanti untuk anak-anaknya ini, nah anak-anaknya disebutkan namanya yaitu Asy-Syahid siapa? Husamuddin, kemudian siapa lagi? Al-Bundar, As-Sa'id, Tajuddin. Ini anak-anak beliau, nama-nama anak beliau. Waktu sahra yaitu ditaruh waktu as-sahratul kubra,
dia waktu belajarnya itu anak-anaknya ditaruh di waktu yang bagusnya, bukan waktu pagi. Padahal sudah sebutkan kemarin waktu yang bagus itu adalah pagi, kemudian tengah malam ya sahar, kemudian bainal isya'ain yang sudah kita sebutkan kemarin, disebutkan oleh al-muallif. Nah ini bukan ditaruh di waktu yang bagus, tapi malah ditaruh di akhir siang. Jadi anaknya suruh belajar 2 anak, jadi punya anak 2. Ini as-sadarnya punya anak 2, anak-anaknya dua-duanya ini belajar juga, tapi di waktu yang siang, waktu udah akhir mau, kalau bahasa itu udah mau zuhur, dikasih waktu. Seperti yang kemarin ditanya, kalau nggak salah sama Ustaz Bagir, kalau anak-anak guru nggak belajar di ulama, bukan nggak belajar, dia belajar, tapi boleh jadi belajarnya itu boleh jadi yang pertama belajar memang karena setiap hari ketemu sama orang tuanya, karena apa yang dilakukan menjadi apa? Menjadi pelajaran untuk dia. Yang kedua boleh jadi dia belajar ternyata di waktu-waktu yang muridnya nggak ada. Cuman yang ini benar belajar model yang kedua, muridnya pulang baru dia belajar. Cuman belajarnya bukan di waktu yang bagus, waktu dia apa? Akhir siang, dan itu termasuk waktu yang nggak bagus untuk belajar. Bukan nggak bagus untuk belajar waktunya jelek, enggak. Waktu orang sudah apa? Capek. Kalau antum buka pelajaran kita majelis di sini misalnya jam 11 sampai jam 12, lemes kita. Kita udah sono kemari. Tapi kalau waktu sobat seperti ini, oh ini luar biasa, waktu yang apa? Masih fresh. Tapi waktu di akhir tuh nggak bagus. Misalkan belajar di waktu menjelang akhir zuhur, itu waktunya. Atau mau masuk waktu apa? Asar. Belajar mulainya jam 2:30 sampai asar, itu lemes-lemesnya kita tuh. Karena memang biasanya selain sudah capek, tenaga dan seterusnya, juga syaitan gak bakal ngediemin kita apa? Belajar begitu aja di mana? Di waktu-waktu yang sedang luar biasa itu. Nah ini anaknya ditaruh di waktu yang akhir. Itu dikatakan yaitu waktu sakhrati al-kubra. Nah ini kenapa? Ba'da jami, yaitu apa? Setelah dia lakukan apa? Belajar kepada si muridnya tadi. Maka ada ya fulan. Tentunya si anaknya tadi ngomong, ya fulan, 2 anak nih ngomong sama bapaknya ngadu. Kenapa dia ngadunya? Ini waktu-waktu yang kurang apa? Kurang bagus. Lagi malal ini. Katanya ini waktu nggak bagus oleh ayah. Waktu lagi sedang malalnya, waktu yang sedang jenuh, waktu sedang apa? Capek. 2 anak ini ngadu. Karena kenapa saya dikasih apa? Waktunya yang tidak bagus. Dikasih di akhir siang. Akhirnya faqala Abu Umar tentunya berkata kedua orang tuanya bahwa karena datangnya banyaknya orang innal ghuraba, bahwa orang-orang asing. Maksudnya apa? Orang-orang banyak yang datang. Al-ghuraba ini orang-orang asing, orang-orang lain banyak. Wa auladul kubara, dan juga para anak-anak apa? Kubara nih, pejabat. Artinya banyak. Dia ngomong sama anaknya banyak karena orang-orang asing datang ke majelis saya, baik dari orang-orang yang jauh atau anak-anak apa? Tokoh-tokoh itu pada datang semuanya untuk apa? Belajar bi anwa min aqaril ard, yaitu dari penjuru dunia. Artinya dari mana-mana dia datang. Mereka datang dari beberapa wilayah datang ke sini, maka saya harus fala budda, maka saya harus apa? Min anuqaddima, yaitu mendahulukan. Karena mereka datang pagi, belajar seperti ini. Pelajar pagi datang dulu, di waktu yang bagus mereka datang. Setelah mereka bubar, baru sisa waktu yang apa? Di akhir siang udah pada pulang semuanya, baru anaknya diajari. Jadi syekh ini bukan pilih waktu yang jelek untuk anak, enggak, tapi ngeduluin apa? Orang. Sebenarnya masih kisah yang kemarin, mendahulukan orang lain karena ikhlasnya mendidik biar orang lain dididik. Anaknya sampai ditaruh di waktu yang apa? Yang jelek. Tapi ternyata ini anak pada akhirnya menjadi apa? Ulama. Bahkan melebihi daripada yang orang datang di waktu pagi. Ini karena memang masih sekali lagi berkaitan dengan
nasihat dari al-muallif berkaitan bahwa ketika seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai, ketika dia ikhlas mengajarkannya, maka Allah jadikan anak-anaknya menjadi apa? Mulia. Ini sebenarnya masih pertanyaan dari Ustaz Bagin kalau masih terakhir ya. Nah, kenapa kok bisa? Apakah mereka nggak belajar atau belajar? Iya, mereka belajar. Cuman belajar itu waktunya waktu yang apa? Yang nggak bagus. Tapi nggak bagusnya bukan milih waktu nggak bagus, karena memang mendahulukan apa? Orang. Tuh anak ngalah bapaknya, deh anak saya gampang, ntar aja. Setelah mereka bubar baru belajar. Padahal waktu itu waktu yang nggak bagus. Tapi karena keikhlasan dari orang tua, subhanallah, anak itu pada akhirnya menjadi apa? Dikatakan menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang besar. Nah, dikatakan di situ apa? Al-akal buka, bahkan dia nantinya pada akhirnya menjadi ulama-ulama besar yang melebihi daripada yang lain. Bahkan termasuk apa? Fi dzalika asr fi fiqh, yaitu pada waktu itu dia menjadi ahli fikih, bahkan menjadi ulama yang terpandang di zaman itu. Anak-anak yang dua tadi, padahal ngambil waktunya di waktu yang apa? Kurang bagus. Tapi karena keikhlasan orang tua menjadi besar. Ini tentunya sisa pelajaran yang kemarin ditanyakan berkaitan dengan kenapa anak-anak ulama kok bisa jadi hebat, padahal belajarnya nggak begitu banyak. Kadang-kadang waktunya nggak begitu apa? Bagus, karena keberkahan, keikhlasan dari orang tua, itu intinya. Dan ini tentunya sekali lagi sisa pembahasan kalau nggak salah dari Ustaz Bagin kemarin itu. Nah, kemudian kita ngambil pagi hari ini, dikatakan di situ oleh Malik, wayan bagi alla yunazi ahadan, dan hendaklah untuk tidak yunazi, yaitu apa? Menentang. Yunazi ini menentang ahadan seseorang. Wala yukhasimu, dan juga tidak apa? Khalsama, yaitu berdebat atau ribut. Jangan, kata mu'alif, jangan banyak menentang atau berdebat atau ribut di dalam apa? Menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah yuniyan bagi, selayaknya bagi seorang murid, Allah yunazi ahadan wala yukhasimu. Jangan suka apa? Ribut, jangan suka bertentangan, jangan suka berdebat. Kenapa? Li'annahu yudayyu awqat, yaitu karena memang pertentangan tadi, ribut atau debat tadi akan yudayyi, akan apa? Menyia-nyiakan, banyak menghabiskan apa? Waktunya. Waktunya habis, nggak apa-apa, nggak dapat manfaat karena terlalu banyak apa? Debat. Tentunya dengan musyawarah beda, yang sudah kita jelaskan antara musyawarah dengan debat, apalagi nanya tentunya beda. Saya nanya begini dijawab, saya nanya begini banding lain. Ini boleh dan ini dianjurkan. Soal musyawarah dianjurkan, tapi debat apa? Enggak. Bedanya tentunya kalau musyawarah itu mencari kebenaran, kalau debat ingin mengalahkan. Itu namanya apa? Debat, pengen ngalahin orang supaya dia bilang dia yang benar, kemudian si fulan apa? Salah. Gila, maka dikatakan, ini ada kalimat yang apa? Pepatah istilahnya, al-muhsin sayujzi, yaitu orang yang baik bakal dikasih apa? Dibalas fil ihsani, di dalam kebaikan. Enggak usah ribut. Kalau memang dia baik, maka dia bakal dapat apa? Kebaikan. Wal musik, sementara orang yang musik juga akan apa? Diberikan akibat dari keburukan. Selesai. Kita nggak usah pakai apa? Ribut, bertentangan, berdebat dengan orang tadi. Tapi Ustaz, kalau teman saya salah, oh itu lain. Itu memberitahukan kesalahan lain, bukan ingin mengalahkan. Beda ya, kalau debat itu, bertentangan itu ingin apa? Ingin mengalahkan, ingin menjatuhkan saudaranya dan dia ingin menang. Tapi kalau ada kesalahan, ngasih tahu, itu dianjurkan. Kalau dikasih tahu dia tidak mau, dia bertentangan, udah. Yang penting saya sudah apa? Menyampaikan. Selesai. Kalau dia benar nggak melakukan itu baik, insya Allah akan diberikan apa? Kebaikan. Tapi kalau dia melakukan keburukan, nggak usah pusing. Allah juga akan memberikan akibat dari apa? Dari masawi, daripada keburukannya. Jadi kita nggak usah terlalu ribut, nggak usah terlalu
ke dalam ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apalagi dia melakukan itu dia punya dalil. Perbedaan seperti dalam masalah fikih yang seperti yang sering kita dapati, nggak usah kunut subuh nggak kunut subuh kita ributi, mau ngapain? Kita berkunut udah kita punya dalil, kita kunut dengan kunut kita. Sementara dia nggak mau kunut, dia punya dalil, ya udah. Kenapa kita mesti apa? Ribut mulu dari zaman ke zaman, nggak habis-habis kunut dari apa? Usoli nggak usoli sampai sekarang nggak selesai. Sebenarnya bukan nggak selesai, karena kita yang bikin apa? Padahal perkara itu sudah apa? Sudah jelas. Begitu juga maulid, tidak maulid. Wah, orang udah kemana-mana. Maulid aja sekarang urusan apa? Enggak, ya udah yang kita bermaulid, maulid aja. Baca maulid kita soal seperti yang kita lakukan. Kita nggak usah ributin orang yang kagak apa? Nggak usah maulid. Tapi dia suka, udah biarin aja. Kalau kita ngikutin dia akhirnya jadi apa? Jadi sama juga. Karena kalau kita debat nggak bakal mau tetap, nggak bakal mau. Emang udah nggak mau. Kalau nggak mau sudah nggak usah dipaksakan. Kenapa nggak suka? Karena ini bukan amal ma'ruf. Jangan antum bilang anak alhamdulillah amal ma'ruf nahi munkar. Yang tadi nggak maulid sekarang apa? Saya tunggu terus omel terus. Ini bukan amal ma'ruf nahi munkar. Maaf, yang disebut munkar itu adalah sesuatu yang telah disepakati kesalahannya, bertentangan dengan sudah disepakati apa? Kesalahannya, itu namanya munkar. Misalkan mabuk, itu munkar. Kesepakat, nggak ada madzhab manapun yang apa? Yang boleh mabuk, berarti itu munkar. Kalau masih khilaf, masih ada debat, itu masih ada perbedaan, itu bukan termasuk apa? Munkar. Dan nggak usah habisin waktu kita di dalam apa? Menghilangkan yang dianggap munkar tadi, karena itu bukan kemungkaran. Itu definisi yang umum. Walaupun ada saudara kita yang dianggap mungkar itu yang berbeda dengan dia, itu harus sebuah kemungkaran. Semua yang berbeda dengan dia dianggap apa? Mungkar. Makanya dia bisa ngomong itu menurut yang berbeda. Nah ini tentunya definisinya beda. Maka definisi beda berarti nggak usah kita apa? Ributin. Siapa enggak saat itu dia di panggung dia ngomong dulu. Nah ini memang karena dia mendefinisikan mungkar itu sesuatu yang berbeda dengan dia. Dia nggak kunut atau kunut itu mungkar. Nggak dianggap apa? Saya nggak usoli, kamu usoli berarti itu mungkar. Jadi itu definisi dia. Sementara definisi jumhur ulama salafan wa khalafan dari zaman dulu, kemungkaran itu adalah sesuatu yang telah disepakati dilarang keharamannya. Itu mungkar tuh. Zina, mabok, mencuri, itu baru amal ma'ruf nahi munkar. Orang yang mengerti dia akan habiskan waktunya untuk amal ma'ruf nahi munkar begitu. Tapi yang ini habis-habisan dari zaman dulu, dari zaman dia baru apa? Kenal agama, bahasnya itu sampai sekarang. Udah corona nih nggak buyang deh. Urusan orang yang urusan ini dulu. Orang masih tahlil, apalagi musim maulid sakit dia. Tambah banyak kemungkaran katanya. Jadi buyang dia. Soalnya ngeliat maulid poin salawatmu. Kenapa? Karena dia mendefinisikan mungkar itu yang berbeda dengan apa? Dengan dia. Ini sesuatu yang tentunya salah. Kita tidak seperti itu mendefinisikan apa? Sebuah kemungkaran. Jadi ketika melihat kemungkaran antum nggak boleh diam. Ah masa bodoh, saya nggak mau berdebat. Bukan. Itu harus kita tegur. Amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau perbedaan yang bukan sebuah kemungkaran yang masih ada khilaf, sudahlah nggak usah apa? Dipertentangkan. Habis waktu kita dari zaman ke zaman bahas tentang apa? Hukum tahlil, hukum maulid sampai nggak sampai urusan apa? Urusan Allah di mana nih apa? Wah udah buyang gitu urusannya. Udah kayak begitu nggak usah terlalu banyak apa? Kenapa? Karena itu semuanya akan menghabiskan waktu. Ini kata bahkan Imam Malik pernah mengatakan siapa yang disibukkan waktunya atau dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat, hal yang bermanfaat akan hilang. Karena sibuk dengan waktu yang tidak manfaat, akhirnya yang manfaat hilang. Tapi kalau kita habiskan waktu kita di hal-hal yang manfaat, yang tidak manfaat udah aman, kita nggak ada apa lewat. Yang kita dapetin adalah hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu beliau menasihati jangan suka apa berdebat, jangan suka apa bertentangan dengan orang. Ini sekali lagi dibatasi dalam hal-hal yang khilaf. Tapi kalau yang sudah disepakati boleh kita apa diskusi. Nah inilah yang dijelaskan oleh al-muallif berkaitan dengan jangan suka berdebat. Ansyadani Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Arif
Ruknuddin Muhammad ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf, yaitu Imam Al-Jawahir. Ini adalah gelar-gelar dari para imam. Memang para ulama zaman dulu itu kalau menyebutkan orang atau menyebutkan seseorang alim itu menyebutkan dengan penghormatan yang luar biasa dengan disebutkan. Nanti tentunya jangan kita terjemahkan seperti itu. Arti ini adalah penghormatan, yaitu Syekh, Al-Imam, Al-Ajal, Al-Zahid, Al-Arif. Ini semua Ruknuddin. Terus semua itu adalah penghormatan dan sebagai adab. Jangan kita memanggil ulama dengan namanya. Itu menunjukkan tidak adab. Kalau orang sudah tidak beradab dengan ulama, antum nggak perlu deketin orang itu, nggak perlu hadiri majelisnya, apalagi dengerin kalimat yang lainnya, karena adabnya sudah tidak ada. Kalau dia ngomong rizik, nah ini udah, yang kayak begini udah coret aja namanya, nggak usah antum dengerin pegel kita dengerin dia ngomong tambah sakit hati, tambah sakit, rusak. Udahlah, ini udah udah nggak punya adab. Apalagi dia hadir di majelis ngomong kayak begitu, hilang masalah berkahnya hilang. Manggil ulama cuma nama. Ini orang dulu pemanggilannya Al-Arif, semua disebutin. Itu menunjukkan ini kadang-kadang sama orang yang sifatnya duniawi, masya Allah, ujiannya, panggilannya sama ulama tinggal ada yang lebih parah lagi, tatanya manggilnya ustadznya dipotong jadi tat, bukan ustadz fulan tapi panggil tat ya Allah manggilnya ini. Tentunya ini sesuatu adab. Hanya memanggil saja sebenarnya kita udah tahu. Ketika dia memanggilnya namanya begitu aja, udah nggak usah dia kalau dia kalau dia nyebar postingan nggak usah disebarin lagi. Kita sebarin walaupun dia pegel kita, disebar lagi, akhirnya tambah karena didengerin dan seterusnya. Ini makanya kita jangan terlalu melihat adab. Ini tidak adab. Ini lihat orang dulu manggilnya Al-Syekh, Al-Imam, Al-Ajal, Al-Zahid, Al-Arif, Ruknuddin. Ini padahal namanya Muhammad ibn Abi Bakar. Nah ini tentunya penghormatan yang luar biasa. Dan makanya orang-orang dulu berkah ilmunya. Kenapa? Karena memang adabnya dengan para ulama luar biasa. Ini merupakan panggilan-panggilan yang sebagai penghormatan kepada para ulama. Sampai semuanya, sampai di akhir rahmatullahi alaihi qal arsyadani sultan syariah. Ini juga lihat telah memberikan nasihat syair kepada kami sultan syariah. Disebutkan sultan syariah, pimpinan daripada syariat. Ini adalah adab-adab kepada para ulama. Yusuf, yaitu yang namanya Yusuf Al-Hamadani. Ada syair dengan syair ini. Artinya dia menukil dari sultan syariah, yaitu Syekh Yusuf, berkaitan dengan meninggalkan apa yang tidak manfaat. Dari mar'a, tinggalkan seseorang itu coba baca dari mar'a la tajzi ala su'i fi'li. Iya, tinggalkan seseorang dan jangan dibalas ala su'i fi'li, terhadap keburukan perlakuannya. Artinya kalau orang melakukan keburukan, jangan kau balas ala su'i fi'li, atas keburukan perlakuannya dia. Jadi dia melakukan keburukan, jangan kita balas dengan keburukan. Tadi seperti yang awal tadi, bahwa seseorang itu akan al-muhsin sayujzi bi ihsani. Seseorang itu akan mendapatkan kebaikannya. Kalau seorang buruk, maka tinggalkan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan akibat dari keburukannya. Da'il mar'i la tujzi ala su'i fi'li. Tinggalkan seseorang itu, jangan engkau balas atas keburukan perlakuan dia. Ini adalah berkaitan dengan asas seterusnya. Kemudian sayakfihi ma fihi, yaitu akan sayakfihi, akan dicukupkan apa yang dia lakukan, yaitu apa yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama dikatakan situ wa ma huwa fa'il, seperti yang dia lakukan. Artinya nggak usah terlalu dipuyengin orang yang melakukan
keburukan. Jangan kau balas, jangan kau respon. Kenapa? Dia akan dibalas dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita balas, kita punya mau ngomong, akhirnya kita ngomongnya jadi ngaco juga. Apalagi akhir-akhir ini mekelin kita kalau denger orang ngomong. Untung semalam gak ada yang nonton kan? Terus nonton pegel ya dulu. Gak usah kosong debat-debat yang begitu yang akhirnya kita jadi apa? Yang ada kalau nggak gitu, dia semoga Allah memberikan balasan itu. Kenapa? Karena kalau kita dengerin akhirnya kita jadi apa? Sakit hati. Kila dari yang katakan juga man arada an yurhima anfa aduwi. Siapa yang ingin membalas anfa aduwi, hidung musuhnya, maksudnya ingin membalas orang yang sakit dan bikin pegel itu, falyuqarrir hadza syair. Hendaklah dia banyak membaca syair ini. Artinya kalau kita pengen udah gak tahan sama orang pegel, gak usah dibalas, tapi banyak-banyak baca syair ini nih. Rahman fi ini maksudnya orang yang kalau kita udah pegel tuh kepada musuh kita pengen membalas mukanya, pengen kan suara ngomong gitu tuh. Tabuk juga nih muka, artinya mukanya udah pegel sama mukanya, bukan mukanya doang, bukan hidungnya udah pegel. Semuanya kita pegel media. Cuman itu adalah istilah. Jangan kalau memang kau sudah sakit, pegel sama seseorang, maka banyaklah baca syair ini. Nanti disuruh baca syair ini. Idza syi'ta antal qa'aduwaka raghiman. Jika engkau hendak melemparkan kepada musuhmu kehancuran, itu kalau pengen kau dapat musuhmu hancur, wa yaqtuluhu ghamman, dan membunuhnya karena apa? Pegel, biar mati dalam badan apa? Pegel, ada mati tenang. Ini matinya mati apa? Dia yang matinya itu dalam keadaan matinya itu mati apa? Beda tuh, ada orang mati dengan tenang, itu enak tuh mati tenang. Mati dengan apa? Bahagia. Ini matinya mati gham, matinya mati susah itu. Kalau pengen kau membalas musuh biar matinya susah. Kemudian wa tuhrikuhu hamman, dan terbakar dengan apa? Ham, kegundahan. Jadi kalau kamu pengen ngebalas musuhmu biar matinya mati susah, kebakar dengan kesedihan, maksudnya matinya udah bukan mati doang, mati dengan apa? Parah nih matinya. Kalau bunuh orang mati, bunuh mati selesai. Ini enggak, matinya mati pegel. Mutu bilaidikum, mati itu dengan mati kesiksa udah. Kalau pengen mau musuhmu mati kesiksa, mati dengan pegel, mati dengan gundah, itu paling susah ribet ya. Allah jangan sampai. Kita pengen matinya dengan apa? Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu matinya tenang tuh. Ini matinya mati apa? Mati sakitnya, matinya berharap luar biasa. Ini matinya kalau pengen musuh matinya sengsara, maka dia bilang apa? Dikatakan situ farum, dan lemparkan apa? Al-ula. Maka carilah, lempar al-ula. Maksudnya apa? Melakukan sesuatu yang mulia. Kalau memang musuhmu mau matinya mati susah, kamu jangan ngebalas dengan susah, tapi melakukan amal-amal yang apa? Yang mulia, yang baik. Dengan apa? Di situ disebutkan wazdad minal ilmi. Nah, caranya belajar lagi. Jadi kalau pengen musuhmu mati sengsara, jangan kau balas dengan pukul, bukan. Belajarlah kau dengan mencari kemuliaan, dengan belajar lagi. Kenapa? Karena nanti dikatakan innahu man arada, dikatakan innahu man izdada ilman, sungguh siapa yang bertambah ilmunya zada hasidan ghamman. Karena orang yang hasud ketika melihat lawannya tambah pintar, tambah apa? Hasud. Ini orang hasud sama kita. Nggak usah kita hasud sama dia, tapi belajar. Akhirnya kok, karena kalau orang sudah banyak ilmu, yarfa'illah, dia akan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma, ditambah dimuliakan, dia tambah apa? Tambah hasud. Akhirnya mati dalam keadaan kebencian. Jadi kalau mau
musuh dengan cara bunuhan yang sengsara bagi dia, carilah kemuliaan-kemuliaan. Kayak Habibana ini, musuhnya tambah pegel. Ternyata disuruh bukan disakitin sama Saudi, tapi malah dimuliain, tambah sakit. Pulang nanti disambut banyak, tambah lagi. Mutu bigaidikum, akhirnya mati dalam keadaan apa? Melihat semakin dimuliain, semakin. Subhanallah, makanya nanti kalau yang menyambutnya banyak, tambah sakit. Jadi Habibana nggak perlu pakai jawab, nggak usah diemin aja. Semakin dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ini, semakin apa? Subhanallah. Ini yang sekarang yang stres, yang ini. Kalau beliau dihinakan, dicaudi, ditangkap, itu mereka semakin apa? Tapi ternyata semakin apa? Dimuliakan. Nah, itulah jawaban kepada orang-orang yang hasud, kepada orang-orang yang ini matinya nyakitin. Matinya tuh yang orang ini semakin ini mulia, semakin apa? Karena memang semakin engkau bertambah ilmu, hati semakin tambah dimuliakan oleh Allah, semakin apa? Izdada hasidan khamman, dia akan semakin apa? Sakit. Subhanallah. Inilah, mari kita tunjukkan kemuliaan beliau, kita angkat, kita puji, kita sebutkan, maka itu akan menambah apa? Sakit. Kalau kita lihat kan banyak tuh orang komentarnya yang jelek-jelek. Kalau kita balas lagi capek. Nggak usah. Semakin dicaci beliau, semakin dihinakan, semakin kita muliakan, semakin kita puji. Itu yang bikin apa? Mati apa? Mati terbakar dengan kebencian, mati dengan dengki yang luar biasa. Oleh karena itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memuliakan para ulama kita, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang memuliakan para ulama, dan sehingga kita Allah memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan ini alhamdulillah memang sudah beberapa hari ini kita juga nggak ada tanya jawab. Tiga pertanyaan. Silakan. Sambil nunggu duduk. Lagi siapa? Siapa yang nanya? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad Habib nanya mengenai hubungan Rasulullah SAW dengan adabul aulad, mengenai cinta kepada Rasulullah SAW dengan adab kita kepada ibu bapak kita. Sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya sudah keharusan kita untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi apapun. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap seorang anak atau adab anak kepada ibu bapaknya ketika dia berbuat sesuatu hal? Misalnya ini kita pengen jemput Habibana di bandara sebagai cinta kita kepada Rasulullah, tapi anak misalnya nggak dapat izin dari ibu bapaknya karena misalnya khawatir sama rejim. Gimana adab seorang anak supaya dia nggak durhaka kepada ibu bapaknya, tetapi dia juga pengen nunjukin cintanya dia kepada Ahlul Bait maupun kepada Rasulullah SAW. Satu lagi. Dua lagi. Dua lagi biar tiga. Iya, tiga. Penggawa dulu baru dua. Belum cair. Sadari mau nanya. Mic-nya nggak nyampe. Mic-nya nggak nyampe. Maju. Tayamum ya terus. Bapak tinggi. Nah, Ada sadar nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini berkaitan dengan bab tayamum. Satu kali tayamum kan satu kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunat. Apakah tayamum itu boleh nanti kalau kita buat sholat jamaah? Jadi kan dua sholat wajib dan digabung. Sedangkan satunya belum masuk waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi berganjil. Pak Dokter. Sini. Sambil jalan aja kalau gitu. Sambil jalan kedengeran. Sini. Biar kedengar. Takutnya kalau bapak tinggi. Siap.
Jadi mau bertanya. Usul aja ntar. Mau bertanya. Yang terakhir sini. Lu antum. Ya, biar ini biar Ganjil. ganjil genepin. Pertanyaan 3 nih bidang umum kejadian di masyarakat BP rumah tangga khususnya. Apa hukumnya Beb kalau suaminya kawin lagi bininya marah-marah Beb? Dan kedua, ini kan apakah suami itu harus izin kalau mau nikah lagi Beb? Apa kalau istri nggak izinin gimana hukumnya tuh Beb? Ini Beb untuk Ini pertanyaan titipan apa asli? Ya, yang pertama, Ustaz atau Haji Abdul Rahman, ada orang atau anak yang pengen nunjukin kecintaannya kepada ulama, tapi orang tuanya gak setuju. Apakah dia ngikut orang tuanya atau tetap mencintai ulama? Kenapa? Itu perlu dipertanyakan, karena memang mengikuti orang tua juga menjadi salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mencintai ulama juga perintah, disuruh kita mencintai ulama. Kenapa ulama kita cintai? Karena memang dia adalah pewaris Nabi. Sementara Nabi kita harus cintai, berarti pewarisnya juga harus kita cintai. Bagaimana yang harus dilakukan oleh si anak ini? Yang pertama, memang tadi dibawakan bahwa kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu melebihi daripada orang tua. Sementara para pewaris ini juga adalah pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kalian kepada orang tua, kemudian anak dan juga seluruh manusia. Tentunya kalau kita bicara tentang cinta kepada orang tua itu beda dengan cinta sama anak, cinta sama orang, sama biasa, sama cinta sama Rasul. Kalau kata ulama, cinta kepada orang tua itu adalah mahabbatu ta'zim, yaitu cinta penghormatan. Cara kita mencintai orang tua dengan cara menghormati. Sementara kepada anak-anak mahabbah yaitu syafaqah, cinta yang kasih sayang. Jadi jangan nyamain cinta sama orang tua sama anak. Ada caranya. Sama anak kita lulus palanya, kita gendong, kita cium. Tapi kita sama orang tua jangan dilulus palanya. Samain sama apa? Cinta orang tua kita nunduk di depannya. Kita nggak berani teriak, kita bingung. Nah itu namanya ada cara cinta. Begitu juga cinta sama anak. Jangan kita depan anak kayak cinta sama orang tua, kita nunduk sama anak. Nggak mau, ini lain. Mahabbah syafaqah. Nah kalau sama orang biasa, mahabbatul ihsan, yaitu cinta dengan berbuat baik. Jangan ketemu teman cinta sama suaminya main cium-cium aja. Sama anak seperti anak nggak boleh. Itu cintanya apa? Ihsan, berbuat baik. Nah kalau sama Rasul, kata Rasul, tidak beriman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi. Berarti melebihi cinta takdimnya kepada Rasul, melebihi cinta kita takdimnya kepada orang. Kita takdim kepada orang tua, kepada Rasul lebih takdim. Syafaqah kepada anak lebih syafaqah kepada Nabi Muhammad. Ihsan kepada orang lebih ihsan kepada Nabi Muhammad. Itu makna kalian tidak beriman sampai kalian mencintai aku. Baik cinta seperti kalian cinta orang tua, kalian harus lebih kepada aku. Syafaqah kepada anak, kalian harus lebih syafaqah. Ihsan, kalian harus lebih ihsan. Mutlak kalau Nabi Muhammad tidak ada ngelihat kalau baik nggak baik, nggak ada. Kepada Nabi Muhammad mutlak, nggak ada baik nggak baik. Kalau cinta Nabi dalam urusan baik harus, tapi nggak ada. Mutlak kalau kepada Allah dan Rasul. Atiullaha wa atiu ar-rasulah wa ulil amri minkum. Atiullaha wa atiu ar-rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Ketika ulul amri tidak ada kata-kata atiu ulul amri, tapi yang ada taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, wa itu nggak pakai wa atiu, nggak pakai wa atiu ulul amri. Ini menunjukkan Allah dan Rasulnya mutlak taatnya. Kalau ulul amri, lihat sesuai apa tidak dengan apa?
lihat perbedaan ketika suruh taat kepada Allah dan Rasul diawali dengan atiullah wa atiur rasulah. Giliran ulil amri nggak pakai wa atiu ulul amri, tapi langsung wa. Ini menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Begitu juga kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi mutlak, nggak ada pilihan. Nah, sekarang nabinya tidak ada, tapi yang ada apa? Seperti di riwayat Abu Darda, Sahih Muslim dan yang lainnya, al ulama warasatul ulama, pewaris para nabi. Berarti kalau Anda mencintai Rasulullah, berarti harus juga mencintai apa? Pewarisnya. Tidak harus kita cintai. Kebetulan ulama sekarang zamannya nggak ada, bahkan nabi nggak ada. Yang ada adalah para pewaris. Berarti kita harus mencintai pewarisnya, yaitu para ulama. Apalagi pewarisnya ini ada apa? Di dalam badannya ada darah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti double kita. Sudah kita jelaskan di dalam bab Al-Arbaun kemarin. Duriyah bahlul aja, duriyah wudu, miring-miring tuh, yang modelnya apa? Tetap disuruh apa? Mahabbah ya. Kalau cerita mahabbah sudah kita jelaskan. Mahabbah, disuruh mahabbah. Apalagi apa? Alim lagi. Orangnya taat, banyak mengambil apa? Memberikan kebaikan kepada kita, bahkan kepada bangsa kita. Maka itu sesuatu yang apa? Luar biasa. Penghormatannya nggak penghormatan biasa, double. Ini penghormatannya yang double. Oleh karena itu, di sini bagaimana? Ketika saya pengen menunjukkan kecintaan saya kepada beliau, orang tua nggak setuju. Nah, tentunya orang tua juga jangan diremehkan. Teringat dengan cerita Abdullah bin Umar. Waktu itu dia nikah. Ternyata Abdullah bin Umar waktu habis nikah, istrinya itu di dalam riwayat katanya akhlaknya kurang. Akhirnya Umar bin Khattab bilang kepada anaknya, ceraiin apa? Istrinya. Akhirnya Abdullah bin Umar masih cinta. Saya masih cinta sama istri saya, tapi bapak saya suruh apa? Ceraiin. Akhirnya dia bingung, ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku disuruh menceraikan istriku dan aku masih cinta sama istriku. Apa kata Rasul? Taati bapak. Taati bapak. Akhirnya dicerain. Apa? Padahal kan menjaga istri itu disuruh ya, selama kita di apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Disuruh kita apa? Mu'asyar. Baik, sama-sama cinta, tapi karena bapaknya langsung apa? Langsung dia cerai. Berdasarkan ini kata ulama, oh berarti di sini ada hikmah. Berarti yang pertama orang tua perintahnya juga harus diperhati. Bahkan di dalam perkara suami istri kan masalah besar, tapi bisa diceraiin gara-gara apa? Tapi juga perlu diperhati juga yang kedua, yang nyuruh Umar bin Khattab. Kalau bapaknya sekelas Umar bin Khattab, kalau antum disuruh ikutin, karena nyuruhnya itu nggak mungkin apa? Nggak mungkin bertentangan dengan apa? Pasti ada sesuatu, ternyata akhlaknya kurang bagus. Karena istri bukan ilmu yang dilihat, tapi apa? Akhlak. Antum punya istri hafal Quran, hafal hadis, tapi akhlak nggak bagus, mati kita. Dibodoh-bodohin terus kan? Mau kita bodoh, ditemu sama dia pintar, habis. Yang penting istri itu apa? Saleh. Dalam hadis kan sudah disebutkan, istri itu yang penting jaga apa? Kewajiban, sholat dan seterusnya. Kemudian atau atka dia apa? Taat sama kamu. Idza nadhara ilaiha saraka, kalau kamu lihat nyenengin. Itu bukan yang hafal, enggak. Yang nyenengin taat subhanallah. Kalau kamu pergi dijaga kemuliaan diri selesai. Yang penting 5 waktu nggak ditinggal, wajib nggak ditinggal. Ini ternyata akhirnya kurang bagus. Akhirnya Abdul Umar bin Khattab cerai. Makanya Rasul bilang ikutin bapak, karena Umar yang nyuruh radhiyallahu anhu. Berarti orang tua kita kalau dia alim dia nyuruh harus dipertimbangin. Ternyata yang ngelarang bapak kita kagak sholat. Mau kemana? Nyambut ke Brazil. Jangan, memang dia kagak demen ngaji, kagak demen sholat,
Ame ulama boro-boro hormatin, kenal kagak. Sering nonton TV, ya nonton TV melulu pantes. Emang kalau nonton TV udah hasilnya beda. Ngajinya kan di TV tuh ya selesai model begini apa? Berarti sebenarnya larangan orang tua itu harus dipertimbangkan. Kalau orang tuanya apa? Alim. Orang tuanya soleh. Kenapa? Karena larangan mereka tidak akan bertentangan dengan apa? Syariat. Jadi yang tadi ada yang dilarang, lihat orang tuanya gimana? Orang tuanya rajin ngaji, rajin ini, rajin. Nah ini boleh dipertimbangkan. Berarti dia bukan tidak mau menghormati, tetapi ada sesuatu yang dia apa? Khawatirkan, ikuti. Tapi kalau nggak pernah ngaji, kagak pernah kenal ulama, anaknya jangan diikuti. Kenapa? Karena ini jihad fisabilillah saja, jihad fisabilillah Nabi apa? Suruh pulang. Tuh orang tuanya nangis. Waktu ada pemuda datang ke Madinah, siap-siap itu perang bersama Nabi. Ditanya sama Rasul, dari mana? Dari Yaman. Dari Madinah ke Yaman jauh. Apakah kau punya orang tua? Punya ya Rasul. Terus siapa yang ngurus mereka? Enggak ada Rasul. Terus waktu aku pergi dia nangis. Pulanglah wajahid. Pulanglah dan berjihadlah dengan apa? Kepada orang tua. Kenapa? Di dalam penjelasan ini kata ulama itu nggak ada yang jagain. Tuh orang tua. Maka saat itu jihad pun digugurkan untuk apa? Tapi kalau anaknya 10 pada nongkrong di rumah semuanya nggak mungkin Nabi suruh pulang lagi, orang lain masih banyak. Nggak gugur itu. Nah ini gugur kewajiban. Ternyata orang tuanya sudah tua. Udah nah jangan keluar, nanti bapak saya jagain atau ibu saya jagain, jangan keluar. Nyambut jangan. Untuk apa? Atau mau ada apa-apa jangan jagain orang apa? Cuman hari-hari juga kagak. Bapaknya nongkrong di mana? Di warung, kagak boleh jagain. Ibunya juga nonton sinetron, kita gak usah kemana-mana suruh dia, suruh nemenin. Nah ini mah gak usah apa. Nah jadi kita tidak bilang ikuti mutlak, tapi juga jangan diikuti mutlak. Harus kita perhatikan apa? Orang tua kita. Apalagi orang tua kita benci sama ulama. Ini kita jangan ikutin. Kalau kita ngikutin berarti kita gak sayang sama orang tua kita. Kan Nabi bilang unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu. Saudara kita ini disuruh tolong, orang lain disuruh nolong. Apalagi apa? Orang tua kita zaliman, orang yang melakukan kezaliman, atau mazlum, atau orang yang terzalimi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi gampang nolongin, kita selamatin, kita bawa biar gak dipukulin lagi. Tapi yang mukulin nyelamatinnya gimana? Maka berhentikan dari kezalimannya. Ini orang tua kita musuhin ulama. Kita kalau sayang orang tua kita harus berusaha supaya dia tidak apa? Memusuhi ulama. Bagaimana hentikan kebencian mereka terhadap para ulama? Ternyata nggak bisa, Ustaz. Ya udah, kamu diam-diam cintai ulama melebihi dari orang lain. Nanti di yaumil qiyamah ketika kita meninggal, orang tua kita meninggal, maka anak nanti bisa memberikan apa? Syafaat kepada orang tua. Jadi kita mencintai ulama yang bertentangan dengan orang tua, bukan malah kita menunjukkan apa? Kebencian sama orang tua. Justru itulah bakti kita. Biar nanti kalau di hari meninggal, sudah meninggal, nanti saya bisa memberikan apa? Syafaat. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya itu biangnya apa? Munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya nggak kenal Abdullah bin Ubay. Namanya saya keren Abdullah, tapi apa? Kerjaannya apa? Tokoh biang munafik Madinah. Surat Al-Munafikun itu kalau kita baca, itu kebanyakan tujuannya kepada Abdullah nih dan anak buahnya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dia punya anak namanya Abdullah juga. Solehnya luar biasa. Cinta menabinya luar biasa. Sampai waktu ayahnya meninggal, Abdullah nih datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ini gamisak ya Rasul. Ya Rasul, tolong gamismu berikan kepada saya. Untuk apa kata Rasul? Ukafinuhu bih. Saya pengen ngafanin siapa? Ayah saya dengan bajumu ini ya Rasulullah. Lihat dia jadi apa? Penolong orang tua. Setelah dikafani selesai, ya Rasulullah, salli alaihi, ya Rasul, tolong sholatin, doain orang tua saya yang udah mati. Ini biangnya munafik. Nabi bangun. Karena apa? Syafaat dari si anak ini, Nabi berdiri. Bahkan waktu mau berdiri ditahan sama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, atusalli alaihi faqad fa'ala kata-kata sebutin itu. Ya Rasul, apakah kau mau mendirikan sholat atau berdoa untuk dia?
Padahal dia sudah begini jelek perlakuan selama hidup. Ini kejadian tahun 9 Hijriah. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal tahun 9 Hijriah. Dia sudah melakukan begini ya Rasulullah. Dan sudah diam ya Pak. Umar udah diam. Allah memberikan pilihan kepada saya, doain apa enggak doain, bukan melarang. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jadi Allah enggak melarang saya. Allah hanya memberikan mau doain atau enggak. Aku pilih doain. Nabi datang nyolatin berkat anaknya nih. Di dunia udah bisa memberikan apa? Apalagi nanti yaumil qiyamah. Ini karena sayang. Bapaknya kagak bisa dirubah, yang penjahat, yang munafik kagak bisa dirubah. Akhirnya dia berusaha dengan Rasulullah SAW. Datang Rasulullah, sholat di jenazah. Habis selesai sholat, turun lagi. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirullahu lahum. Seandainya wahai Nabi engkau beristighfar atau menyolatkan dia ini sampai 70 kali, lan yaghfirullah, tidak akan diberikan ampunan kepada dia. Nabi bilang kalau begitu saya doakan atau saya sholatkan lebih dari 70 biar diampuni sama Allah. Karena ngelihat saya Pak Abdullah mau disolatin lebih dari itu. Karena di ayat kan begitu, didoakan 70 Allah. Seandainya engkau memintakan ampun untuk dia sebanyak 70 kali, lan ini kalimat apa? Tidak mungkin. Lan yaghfirullah, tidak akan Allah berikan ampunan kepada dia. Kalau begitu saya ingin doakan dia, sholatkan dia lebih dari 70 kali biar dapat ampunan. Dia berdiri lagi Nabi. Ketika berdiri lagi turunlah ayat. La takum la tusalli ala ahadi minhum mata abada wa la takum ala qabri. Itu surat Taubah ayat ke-80 dan 84. Jangan engkau berdiri menyolatkan salah seorang di antara mereka atau berdiri di atas kuburnya. Karena mereka kenapa? Matu, mereka itu meninggal semuanya. Li'annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Karena mereka mati dalam keadaan apa? Kafir kepada Allah dan Rasulnya. Baru Nabi berhenti, enggak lagi. Subhanallah. Yang jadi catatan, Rasul sampai nyolatin kasih baju. Kenapa? Abdullah. Karena Abdullah Rasulullah SAW begitu random. Ini baru di dunia, apalagi bapaknya Muslim. Ada benci sama ulama. Anaknya kalau bakti sama orang tuanya, nasihati, nggak bisa. Jangan kita ikut benci. Kita apa? Justru ini jadi wasilah biar nanti saya bisa bantu apa? Orang tua. Oleh karena itu, kalau yang melarang dilihat dulu bapaknya bagaimana. Yang kedua, ternyata bapaknya memang kurang cinta, nggak ngerti. Maka jangan kita mengikuti apa yang dia mau. Tapi perintah orang tua kan tadi, ngikut orang tua tidak mutlak harus kita ikuti. Kalau memang bertentangan maka tidak boleh diikuti. Ini kenapa? Karena kalau kita bisa beramal soleh, insya Allah kita pengen ngebantu apa? Orang tua. Kan sudah dikatakan surat At-Tur ya ayat 21 itu kan. Alladzina amanu wattaba'u dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Itu bahwa orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan, maka alhaqna, kami akan ketemukan. Di ayat ini nanti kalau kita meninggal, orang tua kita soleh, amal kita kurang soleh, itu anak akan dikumpulkan dengan orang tua. Naik derajat anak dengan gara-gara apa? Orang tuanya yang soleh-soleh. Tapi ada juga orang tuanya nggak soleh, tapi anaknya soleh, maka bapak ibunya akan naik derajatnya ke anaknya. Ketemu naik ke bapak ibu, ditolong dengan apa? Derajat anaknya. Subhanallah. Selama mereka beriman. Karena ayatnya orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Yang penting beriman. Kalau kafir enggak. Nah itulah. Jadi lihat kondisi si bapak. Kecuali yang melarang itu orangnya soleh. Dia ngelihat. Jangan. Tapi tentunya kalau orang soleh, tidak mungkin dia pasti dia akan suka. Menunjukkan kecintaan. Enggak, cinta itu di hati. Enggak, cinta itu harus ada 3. Cinta itu di hati, di lisan, dan di perbuatan. Mahabbah itu bukan hanya di hati doang. Tapi cinta itu harus ada di hati, harus ada di lisan, harus ada di perbuatan. Insya Allah Allah jadikan kita semua cinta para ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua, berkaitan dengan tayammum, memang sepakat seluruh ulama ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah, satu tayammum boleh juga dengan apa? Beberapa sholat. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan jumhur,
mengatakan bahwa satu tayamum itu hanya boleh untuk satu sholat fardu. Nggak boleh sholat maghrib nih dengan tayamum belum batal, sholat isya nggak boleh. Habis sholat maghrib belum batal, silakan sholat sunnah ba'diyah, sholat awwabin dan seterusnya. Pas waktu isya tayamum lagi, baru sholat apa? Isya. Jadi tidak boleh ini karena dianggap batal walaupun belum batal. Sama seperti habis tayamum air keluar, yang tadinya mati hidup walaupun belum tentu dianggap apa? Batal, harus apa? Wudu lagi. Berarti itu satu. Yang jadi masalah kalau dijamak sholatnya. Sementara kalau kita sholat jamak takdim atau takhir, itu tidak boleh ada jeda panjang antara sholat yang pertama dengan sholat yang sholat maghrib sama isya nih. Assalamualaikum, sholat maghrib dulu. Assalamualaikum, langsung sholat isya. Nah kalau kita sholat terus tayamum lagi, sholat isya berarti nanti ada jeda. Maka di sini kata para ulama cukup dengan satu tayamum apa? Karena itu satu waktu, kecuali waktunya apa? Kita qashar tanpa jamak. Nah itu nggak bisa. Sholat duhur kita qashar saja boleh, qashar tanpa jamak boleh. Sholat duhur 2 rakaat. Pas 2 jam lagi, 1 jam lagi masuk waktu asar. Asar 2 rakaat lagi. Itu satu-satu tuh. Tapi kalau dijadiin satu, berarti jamak qashar. Berarti ini seperti itu satu waktu. Jadi cukup satu waktu. Alhamdulillah ini adalah dan tayamum alhamdulillah enak kalau saya tayamum. Kita sih demen tayamum. Kalau orang nggak ngerti enakan wudhu biasa, padahal tayamum lebih enak. Kenapa? Sederhana, cuman begini, terus di gini nih, jangan digini-gini, begini-gini. Ada yang ngajarin begini-begini, kalau begini habis selesai. Nggak ada sisanya itu debu. Cukup dia langsung. Nah, sekali lagi dalam mazhab Syafi'i selesai 2 kali. Kalau mazhab Hambali lebih parah lagi, begini langsung. Sini doang, selesai udah, nggak pakai sampai sini. Cuman apa? Pergelangan. Dan sekali lagi nempel. Kalau Syafi'i 2 kali, satu untuk wajah, satu untuk tangan. Tentunya di dalam bab fikih jelas Imam Syafi'i karena ini seperti wudu maka sampai apa? Siku seperti surat Al-Maidah di ayat 6 tidak? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti tayamum juga ilal marafiq. Tapi kalau Imam Ahmad enggak, yang namanya tangan di sini. Seperti ayatnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, tangannya. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Potong tangan mana? Bukan di sini doang. Berarti tangan itu ini. Jadi enggak perlu sampai ya Allah enak banget cuma satu begitu selesai sholat lagi. Subhanallah, ini luar biasa. Mudahnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini yang paling berat jawabannya. Saya bingung. Sadasan aja Ustaz. Urusan apa? Pengalaman tuh. Oh, Pengalaman. ini teori. Teorinya kita memang Ustaznya teori doang kan. Nah ini tentunya kalau bicara hukum tentunya tidak ada. Harus izin tidak ada. Harus izin tidak ada. Ustaz saya pengen deh nikah nih. Ini anak muda datang nih. Ustaz cari mana dah? Musuhat. Cari-cari apa kriterianya? Yang bisa ngizinin Ani kalau nikah lagi. Nggak pakai nikah sampai mati dia nggak bakal nikah. Nggak ada perempuan yang pengen apa? Masa kalau istri saya cinta berarti justru karena cinta dia nggak ngizinin kamu apa? Nikah lagi. Kalau kita disuruh nikah langsung 45 sedangkan berarti udah enak dia kita. Berarti udah nggak ada pemimpin. Asli nggak ada pemimpin istrinya udah enak aja udah lah nikah dan saudara. Yang penting udah. Berarti dia sumpah sama kita tuh. Tapi kalau dia masih melarang, masih marah, berarti dia apa? Kita. Ini nggak ada. Ada istrinya Nabi. Siapa istri Nabi Ibrahim? Sarah. Sarah waktu itu dia nyuruh, udah 80 tahun belum punya anak. Akhirnya nyuruh, wahai suamiku nikah aja lagi dah, biar dapat turunan. Suruh tuh budaknya. Budaknya Sarah itu Sayyidah Hajar disuruh nikah. Ternyata habis nikah hamil, punya anak. Nabi Ibrahim kalau punya anak perhatiannya lebih. Dia perhatian kepada ibunya, kepada anaknya. Kalau ini ibunya doang, makanya dia double. Dia perhatiin, wah cemburu, cemburu berat. Sampai akhirnya supaya ini dalam riwayat-riwayat tapi tidak terkenal ya, supaya
Ibrahim alaihissalam suaminya nggak terlalu perhatian, dibikin jelek aja nih si muka siapa nih? Muka Hajar. Udah kasih ini aja, tindiknya besi dah. Katanya dalam riwayat makanya pertama kali pakai ini apa? Pas ditindik di sini bukan tambah jelek malah tambah cakep, dikasih apa? Tambah lagi. Itu luar biasa. Sampai dalam riwayat Imam Ibnu Katsir itu marah terus. Yang tadinya sabar, ini Sarah. Siapa yang nggak kenal Sarah? Saleh. Kalau Jamila udah nggak usah cerita. Sabirah, orang yang paling sabar perempuan Sarah. Tapi ketika ngeliat itu Sayyidah Sarah yang paling sabar melihat apa? Apa madu apa namanya? Tapi kelebihan Ustaz-ustaz kiai-kiai itu yang suka ngomong, Sarah itu saking cemburunya kalau dia nyender ke pohon pisang angus. Pohon pisang angus. Cerita dari mana itu? Cerita dari Semarang. Semarang ini banyak apa? Lumajang nih banyak pohon pisang. Ini cerita dari Timur Tengah sono. Susah nyari pohon pisang. Nyender sampai angus, saking cemburu api ya, kagak begitu juga dengan apa? Lebay juga ini Ustaz nih. Jangan cerita, tapi memang iya. Sampai Nabi Ibrahim dengar begitu ngomong dulu bilang apa? Wadah Ibrahim tahu ini adalah apa cemburu. If ali masyiti, kerjain apa yang kau mau dah, meja mau diapain dia serah deh. Saya hajar digituin, saking orang dulu. Sarah ngomel dulu, udah Sarah kalau kau mau lakuin apa aja deh, media terserah deh. Tapi Nabi Ibrahim tahu Sarah nggak mungkin melakukan itu karena dia orang yang beriman, nggak mau nyakitin. Kecemburuannya itu membuat kesini Ibrahim salah, kesini Ibrahim. Akhirnya Allah pisahkan supaya mereda. Disuruhlah Sayyidina Ibrahim membawa siapa? Sarah dan Hajar dan Ismail kemana? Ke Mokkah. Ini tinggal di Palestina. Dipisah. Beredep dah. Dan akhirnya sudah ditaruh tahun depannya hamil juga nih siapa? Sarah. Akhirnya dikasih nama siapa? Ishak. Makanya Ishak ini adiknya Nabi Ismail. Beda cuma setahun kata ulama. Di sini salah satu resep. Kalau memang istri nggak makan ikan lagi biasanya lawan. Tempurung mendorong. Tapi itu bukan saran atau besar gitu. Nah ini tapi itu katanya gini begitu. Akhirnya dia hamil dan lahir. Intinya nggak ada perempuan yang apa? Silakan. Aku selam hari. Ya mimpi itu di dunia sinetron doang itu ada. Dunia nyata kayaknya saya apa? 1001 kali ya. 1001 juga enggak. 1.000.001. Ada yang di sini pernah dapat kayak gitu. Ada karena punya gambar. Jadi istri tua melamar istri muda, bahkan waktu nikahan hadir juga. Saya bingung. Nah, makanya bingung melihat kayak begitu. Ada yang model begini. Nah ini Udah pegel kali ini. bukan udah pegel gitu. Nah itu artinya begitulah. Artinya untuk izin tidak. Bahkan maaf kalau kita izin kadang-kadang mungkin si istri itu karena memang sudah maaf menggantungkan hidup dan seterusnya dan keluarga tidak ada, maka dia akan iya juga. Tapi itu akan apa? Menyakiti. Di saat itu bagaimana kita bisa pengen cari kebahagiaan dengan menyakiti apa? Nah ini tentunya tidak. Makanya di sinilah Islam tidak menganjurkan untuk apa? Izin ini karena itu paling pasti menyakiti. Itu apa? Ketika dia berizin karena memang terpaksa nggak bisa apa-apa lagi, maka ya pasti izinkan juga. Tapi nggak ada yang diizinkan. Kalau bersenyum cuma apa? Mukanya doang. Tapi hatinya pasti apa? Pasti sakit. Nah itulah yang di apa? Jelaskan oleh para ulama. Jadi memang tidak ada izin. Kalau ditanya hukum tidak ada izin. Cuman boleh nggak saat kalau gitu saya lihat? Boleh. Tetapi yang harus diperhatikan juga pantas apa kagak gitu masalahnya. Udah pantas belum nikah lagi itu ditanya. Kalau boleh nggak boleh. Sholat pakai kaos oblong bolong-bolong atau nggak pakai kaos kecuali kain menutupin pusar, menutupin dengkul, sah apa nggak? Boleh nggak boleh? Tapi pantas apa kagak? Ya itu tinggal kita ngeliat aja di diri kita pantas apa belum. Jadi kalau bicara tentang ini bicara ilmu pantas. Ilmu apa? Ilmu pantas, bukan ilmu boleh nggak boleh. Kalau boleh nggak boleh mah boleh nikah sono. Setiap tikungan ada, setiap tikungan ada. Boleh, cuma pantas apa nggak pantas gitu yang apa? Tentunya yang tahu pantas nggak pantas diri sendiri. Nah tentunya pantas, tapi juga boleh direferensi pantas atau nggak pantas. Ini orang udah pantas atau belum gitu.
Yang Karena bertanya itulah pakai sekali lagi bukan pakai ilmu boleh dan tidak boleh, tapi ilmu Pantas. pantas. Nah kalau yang muka-muka pantas apa enggak? Yang bertanya pantas, Bib. Ya Rabbana